Kalau sekarang ini, wah mantap, bagus. Sekali, nah senang sekali, senang. Kami sangat bangga, senang kami deh. Bagus, lebih rapi. Pelayanannya sangat bagus, memuaskan, sehingga anak saya pun bisa terselamatkan. Seorang dokter memahami satu hal, sebelum mengobati harus mendiagnosis. Di tangan Asri Ludin Tambunan dan Lomlom Suwondo, Deli Serdang tidak dikelola dengan retorika, tetapi dengan data. Visi misi ditegaskan dengan Deli Serdang sehat, cerdas, sejahtera, religius, dan berkelanjutan. Sehat pelayanannya, sehat masyarakatnya, sehat ekonominya, serta sehat lingkungannya. Dan dalam 1 tahun, arah itu mulai terasa. Perubahan tidak selalu terdengar, tapi ia bisa diukur. Dalam 1 tahun, arah itu mulai terasa. Indeks pembangunan manusia naik menjadi 78,29 poin per indeks. Harapan lama sekolah mencapai 13,46 tahun. Angka kemiskinan turun tahun 2024 sebesar 3,44% menjadi 3,11% pada tahun 2025. Investasi dan ekonomi di Kabupaten Deli Serdang terus mengalami pertumbuhan. Tingkat pengangguran mulai menurun. Ini bukan sekadar statistik, ini adalah jejak kerja yang kini bisa dirasakan. Di Deli Serdang, berobat tidak lagi menjadi beban. Hari ini, masyarakat bisa berobat gratis di puskesmas, dan lebih dari itu, pelayanan kini cukup dengan jempol, tanpa membawa kartu, tanpa berkas yang berlapis-lapis. 3 puskesmas pembantu baru beroperasi. Total fasilitas kesehatan dan jaringannya kini mencapai 72 unit. Rasio dokter membaik menjadi 1:3.250 penduduk. Imunisasi dasar lengkap mencapai 92,4%. Penurunan prevalensi stunting dari 33,80% menjadi 19,6%. Jumlah kematian ibu pada tahun 2025 menjadi 11 orang per kelahiran hidup. Program PAS pula memastikan tak ada warga yang terabaikan, bahkan mereka yang sebelumnya tidak memiliki jaminan. Pelayanan publik kini tidak lagi jauh dan berbelit. Urusan administrasi kependudukan bisa dilakukan cukup di kantor kecamatan saja, tanpa harus jauh datang ke kantor dinas. Hari ini, 94% layanan Dukcapil sudah terintegrasi secara online, dan waktu penerbitan KTP dipangkas dari 14 hari menjadi 3 hari kerja. Dan melalui Mall Pelayanan Publik, berbagai urusan hadir dalam satu pintu. Administrasi kependudukan, surat keterangan, perizinan usaha, dan banyak layanan lainnya. Semua di satu tempat, lebih dekat, lebih cepat, dan lebih pasti. Masa depan tidak dibangun dengan kebetulan. Ia dipersiapkan melalui program pemula sebanyak 900 siswa SD dan 4.109 siswa SMP, serta pendidikan non-formal menerima bantuan perlengkapan sekolah. 700 siswa SD, 300 siswa SMP, dan 300 anak berkebutuhan khusus menerima beasiswa. Ruang kelas sekolah terus direhabilitasi. Dan hari ini tak ada lagi ruang belajar dengan kerusakan berat. Lebih dari itu, 540 toilet sekolah direhabilitasi. Karena sekolah yang layak bukan hanya soal ruang kelas, tapi juga tentang martabat, kesehatan, dan kenyamanan anak-anak kita. Jika arah sudah ditetapkan, maka jalan harus dibuka. Program Jumpa Dia berhasil menangani jalan utama sepanjang 78,33 km, dan untuk memperkuat konektivitas, 18 unit jembatan baru dibangun dengan total 374 meter. Infrastruktur yang baik bukan hanya terlihat, tapi menggerakkan berbagai sektor. Ketika keadaan darurat datang, masyarakat kini cukup menghubungi 112. Satu panggilan untuk bantuan yang cepat dan terkoordinasi.
Untuk memperkuat respon itu, pemerintah Deli Serdang membangun kantor dinas pemadam kebakaran yang baru dan unit mobil pemadam ditambah. Layanan darurat kini lebih sigap. Perlindungan masyarakat makin kuat. Pembangunan tidak selalu dimulai dari gedung tinggi. Kadang, ia dimulai dari rumah yang layak dihuni. Dalam 1 tahun, Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang melakukan bedah rumah RTLH sebanyak 454 unit, bukan sekadar mengganti dinding dan atap, tapi mengubah kecemasan menjadi ketenangan dan mengubah keterbatasan menjadi harapan. Karena bagi ratusan keluarga, rumah yang layak adalah awal dari kehidupan yang lebih baik. Di pesisir dan sentra perikanan, perubahan itu terlihat nyata. 3 tempat pelelangan ikan di Percut Seituan, Pantai Labu, dan Hamparan Perak dibangun dan direhabilitasi. Tempat pelelangan ikan yang dulu kumuh kini direnovasi. Lebih bersih dan lebih tertata, para pedagang dan pembeli lebih nyaman melakukan transaksi jual-beli tangkapan ikan. Hasilnya perikanan tangkap mencapai 28.864 ton. Dan di sektor produksi perikanan budidaya telah melampaui target mencapai 51.727 ton. Pembangunan bukan hanya tentang beton dan aspal, tapi juga tentang ruang hidup. Di berbagai kecamatan, alun-alun dibenahi dan dibangun. Kini jadi ruang bertemu, berolahraga, dan ruang UMKM bergerak. Bupati juga menghadirkan arena bakat dan hobi, salah satunya skatepark. Karena kota yang sehat adalah kota yang memberi ruang warganya untuk tumbuh. Ekonomi yang kuat selalu tumbuh dari akar yang kuat. Dan di Deli Serdang, akar itu termasuk petani dan pelaku UMKM. Di sektor pertanian, kerja nyata itu terlihat. Bupati dan Wakil Bupati juga memperbarui Alsintan dan menghadirkan alat pertanian modern bagi petani, membuat kerja lebih cepat, biaya lebih efisien, dan hasil lebih maksimal. Hasilnya produksi padi mencapai 359.425 ton. Disusul ubi, kayu, dan jagung yang meningkat hasil panennya. Hortikultura pun bergerak. Cabai merah 5.024 ton, bawang merah 309,5 ton, dan tanaman lainnya terus meningkat. Produksi beras di Deli Serdang terus meningkat dari waktu ke waktu, menjadi dorongan penting dalam mewujudkan kemandirian pangan daerah. Ini ditopang oleh pembangunan dan rehabilitasi 5.536 meter jaringan irigasi yang memastikan air mengalir, panen terjaga, dan petani lebih pasti melangkah. Di sektor peternakan, populasi ternak terus menguat. 89.119 sapi dan kerbau, 239.761 kambing dan domba, serta 24.979.936 unggas. Dan untuk menjamin pangan yang aman dan berkualitas, rumah potong hewan dibangun, memastikan daging yang sampai ke meja rakyat aman, sehat, utuh, dan halal. UMKM pun naik kelas. UMKM ditata dan direlokasi ke tempat usaha yang lebih layak dan representatif. 103 pelaku IKM dilatih dan legalitas dipermudah. 196 NIB, 77 sertifikat halal, 62 PIRT diterbitkan gratis. Ketahanan pangan juga dijaga. Gerakan pangan murah digelar 10 kali. Beras SPHP disalurkan sebanyak 639.375 ton, beserta kebutuhan pokok lainnya. Perubahan juga berarti merawat. Di Deli Serdang, program penjemputan sampah diperkuat, pengelolaan ditata, dan fasilitas pendukung dilengkapi. Kini, sampah sudah terkelola lewat bank sampah dan TPS 3R, dan indeks kualitas lingkungan hidup meningkat. Lebih bersih hari ini, lebih sehat untuk masa depan.
Perubahan juga dimulai dari dalam. Kinerja aparatur diperketat dan disiplin jadi yang utama. Kualitas Satpol PP ditingkatkan lewat pembinaan, membuat penegakan aturan lebih tegas dan pelayanan lebih humanis. ASN yang melanggar ditindak bahkan diberhentikan. Hasilnya, indeks kepuasan masyarakat naik dari 90,25 pada tahun 2024 menjadi 91,5 kategori A pada tahun 2025. Indeks reformasi birokrasi berada di 74,14 kategori BB. Melalui lapor dari 228 aduan, 190 terselesaikan atau sekitar 83%. Penataan pegawai diperkuat. 4.018 non-ASN menjadi P3K paruh waktu. Penggunaan aplikasi Deli Serdang Sehat berdampak pada 2.501 ASN yang mengalami penyesuaian TPP dan pemberian hukuman disiplin kepada 46 pegawai. Karena pelayanan yang baik lahir dari aparatur yang disiplin dan profesional. 1 tahun ini bukan tentang janji, ini tentang kerja. Di bawah kepemimpinan Asriludin Tambunan dan Lom Suwondo, perubahan mulai terasa dan arah kian jelas. Langkah ini tidak berhenti di sini. Karena selama masih ada rakyat yang harus dilayani, mereka akan terus bekerja. Dan kerja ini benar-benar untuk rakyat. Kerja untuk Deli Serdang.